Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Kali ini saya akan menyampaikan informasi yang sangat sensitif di negeri ini, yaitu masalah SARA, yaitu penghinaan terhadap sebuah suku. Nah, di sini sudah mulai viral ya, salah seorang ya relawan Pak Jokowi ya itu menyamakan Pak Natalius Pigai dengan orang utang atau simpanse. Ya, inilah makhluk seperti inilah yang akan membuat perpecahan di negeri ini. Makhluk seperti si Nababan inilah ya, ini ya, di sini adanya penghinaan yang dilontarkan oleh akun Facebook ya, yang diduga oleh relawan pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin, yaitu Ambrosius Nababan ya, kepada mantan komisioner Komnas HAM, yaitu Bapak Natalius Pigai. Dalam unggahannya ya, si makhluk yang bernama Ambrosius Nababan yang kerap kali mengunggah konten yang kontroversi, hoax, dan bernana ejekan, kali ini mengunggah foto Natalius Pigai yang disamakan dengan orang utan. Ya, makhluk, saya katakan makhluk seperti si Nababan, Ambrosius inilah, ini pemecah belah NKRI ini, pemecah belah. Jangan karena dekat dengan Pak Jokowi, dekat dengan penguasa, seenaknya kau ngomong. Hah? Ini saya marah besar. Kau menghina suku-suku di Indonesia Timur ini. Kau menghina orang Papua kau. Kau tahu nggak, emas Papua itu banyak dinikmati Jakarta. Ya. Kau tahu nggak, emas Papua ini banyak dinikmati kapitalis di Indonesia Barat. Kau jangan pecah belah kau, si si Nababan kau. Kau pemecah belah NKRI kau. Sekali lagi, jangan karena dekat dengan Pak Jokowi, dekat dengan penguasa kau ya, Nababan. Seenaknya kau begini. Kau lah, inilah manusia-manusia seperti inilah yang memecah belah bangsa ini. Ini makhluk seperti ini nih. Ini kalau tidak ditegakkan hukum rimba akan berlaku, saya bilang. Hukum rimba akan berlaku kepada makhluk seperti ini. Si Nababan ini. Kau menghina suku di wilayah timur kau. Kau merasa hebat kau ya. Apakah karena kau merasa dekat dengan penguasa kau? Tak beritahu kau, kalau enggak ada sumber daya alam dari Indonesia Timur, enggak ada pembangunan di sini di Jakarta kau. Tak beritahu kau. Kamu ini ya, ini pernyataan seperti makhluk Ambrosius Nababan ini bisa membuat negara ini terpecah belah. Kau tak beritahu kau. Mentang-mentang kau dekat dengan penguasa. Saya marah, sangat marah. Baru kali ini saya sangat marah dengan makhluk seperti dia ini. Kau hina. Kau sandingkan dengan orang utang kau. Ini bahaya. Jangan karena kau dekat dengan penguasa ya, saya beritahu kau. Ini kalau harus ditegakkan keadilan ini. Yang merasa dirinya Pancasila, yang merasa dirinya mengaku Pancasila, si Nababan ini pemecah belah, saya bilang. Ya, tak beritahu kau. Kau hina orang Indonesia Timur kau. Kalau tidak ada sumber daya alam Indonesia Timur, saya beritahu, wilayah Indonesia Barat ini, khususnya Jakarta, tidak ada apa-apanya. Sudah berapa sumber daya alam dari Indonesia Timur? Kalian krok. Ini harus dihukum serius. Harus dihukum serius di Nababan ini. Harus. Inilah yang bengkeroknya selama ini nih. Ini bengkerok ini.
Jangan mentang-mentang kau dekat dengan presiden, dekat dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Ahok, terus kau seenaknya. Wow, kau sudah menyakiti hati orang Indonesia Timur, tak beritahu kau. Kamu sudah menyakiti hati orang Papua yang selama ini emasnya diambil, sumber daya alamnya diambil terus. Hah? Bagikan video ini kawan, bagikan video ini. Ya, ini bahaya si Nababang ini, bahaya dia ini orang ini. Hah? Ini bahaya. Mentang-mentang kamu dekat dengan Pak Jokowi, mentang-mentang kau pernah jadi ketua relawannya Pak Jokowi untuk Pilpres. Hah? Kamu sangat benci dengan orang Indonesia Timur. Sumber daya alam Indonesia Timur melimpah ruah, tak beritahu kau. Seenaknya kamu. Hah? Ini harus ditangkap hukum berat ini. Ini pemecah belah NKRI. Ini fakta ini. Penghinaan ini, penghinaan. Ya. Hukum positif harus ditegakkan ke si Nababang ini. Jangan sampai hukum rimba berlaku ya. Sudah sakit hati kalian ini membuat orang Indonesia Timur. Sudah sakit hati. Tak beritahu kalian, belum ada keadilan di Indonesia Timur, belum terjadi keadilan, sumber daya alam diambil terus. Di wilayah Papua sana masih banyak orang miskin. Terus kau hina lagi. Di mana perasaanmu? Katanya ngaku paling Pancasila. Hah? Mengaku kau paling Pancasila. Tidak puas kah sumber daya alam Papua itu diambil? Tidak puas kau hina lagi dia. Hah? Enak sekali kamu anu nih. Ini harus dihukum. Si Nababang ini, jangan mentang-mentang dekat dengan Pak Jokowi ya. Jangan mentang-mentang dekat dengan Pak Ahok. Saya lihat itu foto-fotonya ya. Jangan mentang-mentang dengan penguasa. Jangan mentang-mentang dekat dengan orang kaya, tak beritahu kau. Indonesia Timur menuntut keadilan karena sumber daya alam mereka banyak, tapi mereka masih miskin. Ini kalian hina lagi mereka. Hah? Inilah makhluk seperti si Ambrosius Nababa inilah pemecah belah bangsa ini. Inilah pemecah belah ini. Hah? Tentara di sana, polisi di sana, sudah berapa korban? Masyarakat di sana sudah berapa korban? Untuk menegakkan kedaulatan NKRI, tiba-tiba kau muncul menghina Indonesia Timur kau. Apa jasamu di negeri ini? Apa jasamu kecuali hanya mau membuat hancur bangsa ini? Ha? Ini Ambrosius Nababang ini harus dihukum berat, harus. Ini namanya makar ini, makar sudah namanya ini. Ini penghinaan, ini rasis kalian ini ya. Jangan mentang-mentang kau dekat dengan ya Pak Jokowi, dekat dengan Pak Ahok, dekat dengan penguasa sekarang, terus enaknya kau ngomong. Sekali lagi saya ingatkan kau ya, Ambrosius Nababang. Indonesia Timur sudah terlalu banyak sumber daya alamnya itu dibawa ke pusat, tak beritahu kau ya. Dan fakta di lapangan di sana masih banyak orang miskin di Papua. Saya pernah tugas di Papua. Dan sampai hari ini nih korban berjatuhan. TNI, Polri dan masyarakat di sana. Demi menegakkan kedaulatan NKRI, demi untuk mengambil hati, merebut hati warga Papua biar tetap ada di NKRI. Tiba-tiba kau muncul menghina mereka. Sudah sumber daya alamnya diambil, kau hina pula dia. Hah? Ini Nababang ya, harus ditangkap. Jangan sampai ini berkembang menjadi kesuku. Oh, kalau ini berkembang, tak beritahu. Kalau ini berkembang, ya, ini kalau tidak ditangani, saya mau maaf, saya bukan memprovokasi, tapi kalau ini tidak segera ditangani, maka suku-suku Batak yang ada di Papua akan diusir semua di atas tanah Papua. Gara-gara si Nababang ini. Gara-gara si Nababang ini. Maka wahai sahabat orang Batak, bantu, suruh tangkap ini si Nababang ini. Karena kalau ini melebar ke suku, habis suku Batak di Papua, habis. Ini enak sekali kau ya. Enak sekali kau.
Ini saya marah besar, penghinaan. Ya. Kita ini mau menjadikan satu negeri ini. Ya. Ini si Nababang harus dihukum berat, Nababang. Jangan sampai merembet terlambat dihukum, ini merembet kepada perpecahan suku-suku di Indonesia. Ini udah parah. Tentara kasihan, polisi kasihan di sana itu korban, bahkan masyarakat korban di sana demi menegakkan kedaulatan NKRI, demi menjaga hati orang Papua, biar orang Papua itu tetap ke Ibu Pertiwi. Muncul makhluk namanya si Ambrosius Nababang ini. Itulah saya bilang, apakah karena merasa dekat dengan presiden, merasa dekat dengan Pak Jokowi, terus enaknya ngomong biar nggak ditangkap? Sudah banyak musibah negeri ini, sudah banyak sekali. Kau muncul lagi buat statement kayak gitu. Ini Pak Jokowi selaku presiden harus turun tangan ya. Kenapa? Bagaimanapun itu ketua relawan Pak Jokowi dulu waktu Pilpres. Kenapa? Jangan sampai merasa masyarakat jangan sampai berpikir si Nababang ini dilindungi oleh Pak Jokowi. Jangan sampai masyarakat berpikir begitu. Jangan, kalau minta maaf silakan, tapi hukum. Kenapa? Ini rawan konflik antara suku di Indonesia, rawan. Kalau orang Papua nggak terima, habis tuh orang Batak nanti di Papua di sana diusir semua di atas tanah Papua. Gara-gara si Nababang ini. Kalau udah bermasalah suku. Bangsa ini sudah banyak masalah. Belum Covid, belum bencana di mana-mana. Belum lagi di Papua terus bergejolak. Di sana TNI Polri sedang melaksanakan tugas agar orang Papua tetap ke Ibu Pertiwi. Ini kau hina pula orang Papua kau. Kamu ini memang pemecah belah. Ini Nababang ini harus ya. Kamu teriak paling Pancasila, kamu teriak paling NKRI harga mati. Tapi kau hina orang Papua. Saya sedih. Saya 3 tahun di Papua. Saya melihat penderitaan masih terjadi di Papua. Sedangkan sumber daya alam mereka, emas mereka, ya, tambang-tambang mereka terus diangkut. Sekarang kau hina lagi dia, Harus ditegakkan, ya. Pemerintah harus hukum berat ini si Nababang ini, ya. Jangan sampai masyarakat berpikiran, dia orang dekatnya penguasa, dia dekat dengan Jokowi, dekat dengan Ahok, susah ditangkap. Jangan sampai masyarakat berpikiran begitu. Ini kawan, ya. Nah, ini pemecah belah ini si Nababang ini. Ya. Si Nababang ini pemecah belah. Ini harus dihukum berat. Hukum positif ditegakkan itu. Jangan sampai hukum amoral di negeri, jangan sampai hukum rimba berlaku di lapangan. Ini kita sudah tahu, di Papua minta merdeka. Kita jaga supaya mereka tetap ada di pangkuan Ibu Pertiwi. Tapi kalian hina, masuk apa kau hina itu orang Papua? Ya terima kasih Indra Putra, minum kopi dulu. Marah besar saya ini, marah besar sama si Ambrosius Nababang itu, Enak sekali dia ngomong begitu. Ini saya marah besar. Penghinaan kepada suku sudah ini. Apa salahnya Pak Pigai? Apa salahnya kepada kalian itu? Pak Pigai ini orang nasionalis. Ya, beliau seorang Katolik, orang Papua, memang kulit hitam. Tapi beliau kalau berbicara nasionalis.
Beliau selalu berbicara yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sedih. Ini saya yakin di Papua ini sudah mulai ramai ini di Papua ini. Jadi kalau ini terlambat ditangani, wah Papua tambah ramai, saya bilang. Tambah ramai, tak beritahu. Saya tahu orang sifat-sifat Papua sana, saya tahu. Jadi ini Nababang, hati-hati kau Nababang ya. Penghinaan besar-besaran. Terima kasih sahabatku semua yang sudah bergabung ya. Tolong bantu ini. Bukan apa-apa ini rawan terpecah belah bangsa ini. Rawan. Jangan kena dekat dengan Pak Jokowi terus seenaknya ngomong. Kebal hukum. Oh, hati-hati kau. Termasuk si Abu Janda itu yang pernah hina juga itu. Abu Janda pernah hina juga itu ya. Termasuk Abu Janda. Ini dua orang ini provokator ini. Ini dua orang ini. Si Ambron Cisna Baban sama si Abu Janda itu. Seenaknya kau ngomong kau. Hah? Ini. Ya, bantu bagikan videonya nih kau. Tolong bantu sebarkan video ini. Mudah-mudahan Pak Jokowi tahu informasi ini. Tangkap itu, hukum berat. Bukan hanya minta maaf, hukum berat itu si Ambrosius Nababang itu. Termasuk si Abu Janda itu. Ya, terima kasih semuanya ya. Jam 5 ya. Ya, ada dua ini ya, ada dua ini yang sudah berbuat rasis di negeri ini ya. Si siapa? Si Ambrosius Nababan dengan si Abu Janda ini. Udah keterlaluan. Ini masalah suku. Kamu udah berbuat rasis kau ah. Beritahu. Papua ini sudah lama sakit hati, kasihan. Sumber daya alamnya mereka tidak nikmati 100%. Kau hina pula. Jangan karena merasa dekat dengan Pak Jokowi. Oh, ini Pak Jokowi ini harus turun tangan ini. Harus. Ya termasuk apalagi istri Pak Jokowi, Ibu Riana. Lahir di Papua. Ini bahaya sekali nih si Ambrosius Nababang ya, bahaya mulutnya ini, bahaya. Ini bisa membuat bangsa ini semakin ini nggak karuan. Ya, kita ini udah bersumpah untuk tegakkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita semua harus pegang erat. Muncul Kau teriak-teriak Bhinneka Tunggal Ika, kau teriak-teriak NKRI harga mati, kau teriak-teriak Pancasila, tapi kamu itu hanya teriakan di mulut doang. Nah, masalah apa ini? Ini masalah ini, ya, mentang-mentang dia dekat dengan Pak Jokowi, ketua relawannya Pak Jokowi dulu, si Ambrosius Nababan. Dia hina orang Papua, dia hina orang Papua, disandingkan dengan orang utan simpanse. Wah, ya, tolong bagikan ini ya. Ini kalau tidak dihukum berat, maka rawan terjadi meluas gejolak antara suku di Papua. Tak beritahu kalian ya. Tuh. Selamat datang semuanya. Ya. Kalau udah Papua dari ribut begini, pasti merembet ke Ambon, ke Makassar, pasti merembet itu, merembet. Ini jangan, hati-hati kita ini masalah suku ini, masalah sara ini, hati-hati sekali sekarang, sensitif, sangat sensitif, masalah kesukuan ini. Ya. Ya, selamat datang semuanya sahabatku. Tolong bantu ya, tolong bantu bagikan ini biar semakin banyak yang tahu. Tangkap dan hukum berat Ambrosius Nababan. Karena apa? Statement dia itu sangat besar, berpotensi memecah belah NKRI.
Ya, dan itu harus segera, jangan lambat. Karena di Papua di sana saya monitor sudah mulai ya ada riak-riak ribut di Papua sana ini. Karena apa? Mereka tidak terima. Dan sampai sudah terjadi gejolak di Papua, ya seluruh suku Batak di sana diusir di atas tanah Papua. Karena si perlakuannya si Nababang satu ini, mulutnya ini, ya. Ini sudah banyak masalah negeri kita ini. Belum lagi COVID. Belum lagi bencana di mana-mana. Kau sakiti lagi, buat lagi statement begini ya. Itu. Ya. Ini si bronkius Nababan ini ya. Ini terima kasih sahabatku ya, tolong bantu bagikan. Viralkan ini video ini, viralkan. Enggak boleh dibiarkan hal-hal yang seperti ini terjadi di negeri ini. Itu rasisme namanya ya. Betul, Master Game, betul, bisa terjadi itu ya. Karena saya lihat terus ini perkembangan di Papua. Ini udah mulai terus memanas. Ya. Ini bahaya Ambroncius ya, Ambroncius Nababan ini ya. Nah, ini sahabatku, mudah-mudahan ya si Ambroncius itu segera ditangkap, dia hukum berat. Dia ini lebih parah daripada terorisme ini, si Ambroncius ini ya. Jangan sampai dilindungi, jangan sampai ada lindungi. Ini. Oke, selamat datang sahabatku semua ya, satu-satu ya. Ya, ini aja dulu yang saya sampaikan. Mungkin kurang bisa membaca satu-satu pernyataan saudaraku ini yang lagi live. Karena saya sedang, ya itulah, emosi lah. Marah. Karena apa? Saya pernah hidup di Papua. Suku terbesar di sana namanya suku Dani. Di dalamnya ada marga Kogoya. Saya dijadikan anak angkat di sana. Maka nama saya adalah Muhammad Saleh Kogoya. Ya, Kogoya, salah satu suku Dani suku Dani terbesar di Papua sana. Saya tahu penderitaan mereka, saya tahu. Kalian hina lagi ya. Ini ya. Mudah-mudahan orang-orang dari suku Batak ini ya ikut mendukung apa yang saya sampaikan. Ya, supaya si Nababang ini dihukum berat. Jangan sampai yang bela dia. Ini udah rasisme ini, udah sara ini. Ini lebih berbahaya daripada terorisme ini, lebih berbahaya. Terima kasih sahabatku semuanya ya. Kita harus tetap menjaga persatuan Indonesia. Kita harus menjaga itu. Jadi kalau ada makhluk seperti si Ambroncius Nababang itu, ini yang bahaya di negeri ini, bahaya. Saya nggak tahu apakah karena merasa dekat dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Ahok, dekat dengan penguasa. Ya. Pernah jadi ketua relawan Projamin, ya. Merasa kebal hukum, nggak ada itu, nggak ada. Ya. Ini tolong bantu bagikan kawan, viralkan video ini sekalian ya. Ya, ini saja dulu. Ya, nanti ada banyak informasi yang saya naikkan ya. Jadi saya belum sempat sambut teman-teman dulu ya. Yang penting udahlah, berikan masukan. Intinya tangkap si Ambroncius itu, si Ambroncius tangkap tuh. Ya, termasuk si Abu Janda itu kemarin, kalau nggak salah dia juga buat sara itu kepada orang Papua itu ya. Oke, terima kasih saudaraku ya. Saya turunkan tensi saya dulu ya. Kalau saya begini nih, waduh, marah besar saya, marah besar. Itu.
Oke, terima kasih sahabatku yang sudah memberikan support. Sekali lagi tolong bantu bagikan video ini. Tolong bantu. Ya, pesan saya kepada pemerintah, ya, tangkap, hukum seberat-beratnya si Ambrosius ini. Ya, jangan sampai terlambat agar tidak terjadi gejolak di negeri ini. Ya. Ini saja sahabatku. Terima kasih semuanya. Ya, sekali lagi tangkap dan hukum berat si Ambrosius Nababan ini, pemecah belah ini. Ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.